Setelah sebelumnya kita membahas soal-soal geometri dan teori bilangan, kali ini kita membahas soal-soal aljabar dan kombinatorik ya. Oke, untuk soal yang pertama, kita punya sebuah polinomial Px yang memenuhi Px tambah 8x sama dengan Px min 2 ditambah 6x kuadrat, dan diketahui P1 sama dengan 1. Kemudian kita diminta mencari nilai P2. Oke. Nah, pertama-tama kita cari derajat dari P ya. Bisa nggak? Nih, kalau kita lihat di sini, Px dikurangi Px min 2 itu sama dengan 6x kuadrat dikurang 8x ya. Jadi ini adalah sebuah polinomial yang berderajat 2. Nah, kalau kita perhatikan ya, Px dikurang Px min 2 itu hasilnya derajatnya 1 lebih rendah daripada P ya. Jadi pasti P memiliki derajat 3. Oke. Kita bisa menuliskan Px dalam bentuk ax pangkat 3 ditambah bx kuadrat ditambah cx tambah d ya, dimana a, b, c, d konstan. Nah, sekarang kita coba substitusikan x nya dengan x min 2 ya. Nah, ini kalau kita jabarkan ya, nanti akan menjadi x pangkat 3, kemudian yang x kuadrat, di sini ada b, dan dari sini ada 3 kali 2, 6a. Kemudian x, di sini ada c, 4b, 12a. Kemudian yang konstan, oke. Ya. Nah, pada sisi lain, Px min 2 itu sama dengan Px tambah 8x dikurang 6x kuadrat. Jadi ini kalau kita jabarkan, ini jadi ax pangkat 3, kemudian x kuadratnya ada min 6 di sini. Oke, jadinya b dikurang 6. Kemudian koefisien x-nya bertambah 8. Nah, ini harus berupa polinomial yang sama ya. Berarti kita bisa bandingkan koefisiennya ya, di sini sama di sini ya. Nah, dengan membandingkan koefisien x kuadrat, didapat a nya 1 ya. Dengan membandingkan koefisien x, oke, tadi A nya sudah diketahui 1, berarti 12 kurang 8, 4, didapat B nya juga 1 oke. Kemudian bandingkan koefisien yang konstan, oke. Ini 1, berarti min 4 dari kanan jadi 4, C nya ketemu min 2 oke. Oke. Nah, sekarang kita gunakan informasi P1 sama dengan 1 ya. Dimasukin aja X sama dengan 1. Oke, jadi ketemu berapa nih? A tambah B tambah C tambah D. Oke, ini 1, ini min 2. Berarti D nya sama dengan 1 ya. Nah, udah ketemu, berarti Px nya sama dengan x pangkat 3 tambah x kuadrat dikurang 2x tambah 1 ya, tinggal masukin x nya 2. Oke, sama dengan 9. Jadi jawabannya adalah 9. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Jadi ini tentang nilai maksimum ya, ketidaksamaan. Nah, di antara semua bilangan real A, B, C yang lebih dari sama dengan 0 dan memenuhi A tambah 2B tambah 3C sama dengan 1, kita diminta mencari nilai maksimum dari AB ditambah 2AC.
Oke. Ini nilai maksimum adalah nilai terbesar ya, yang bisa dicapai oleh AB tambah 2AC dengan syarat bahwa ABC-nya memenuhi dua kondisi ini. Oke. Nah sekarang gini, yang paling kelihatan dari sini adalah A-nya bisa kita keluarin ya. Jadi kita coba keluarin dulu. Oke. Nah nanti kita akan menggunakan pertidasamaan ya untuk mengubah ini supaya ABC-nya tuh hilang ya. Karena nilai maksimum kan berupa angka ya, nggak ada ABC-nya lagi ya. Nah pertama-tama kita bisa hilangkan A-nya ya dengan menggunakan persamaan ini ya. Jadi A sama dengan 1 dikurang 2B tambah 3C. Oke. Nah sekarang ini hampir mirip dengan B tambah 2C ya. Jadi kita misalkan aja. Ini adalah T. Maka ini akan menjadi 1 dikurang 2T. Tapi kalau 2T itu kan harusnya 4C ya. Di sini ada 3C. Berarti karena minus kita tambah satu lagi C. Dikali dengan T. Oke, nah sekarang bisa nggak kita hilangkan salah satu dari T atau C? Nah, kita tulis dulu di sini. Kita tahu B-nya lebih dari sama dengan 0 ya. Jadi kita buang aja B-nya. Kita tahu T-nya lebih besar dari sama dengan 2C ya. Atau dengan kata lain C kurang dari sama dengan T per 2. Oke. Oke. Nah, bisa disederhanakan jadi seperti ini. Oke. Nah, di sini tinggal ada satu variabel ya. Dia berupa fungsi kuadrat dalam T ya. Bisa kalau mau dicari nilai maksimumnya ya, karena kan grafiknya berupa parabola ya, kita bisa cari maksimumnya. Atau mungkin lebih enak kalau kita pakai AMGM ya. Ya saya ingatkan lagi tentang AMGM. Ini adalah suatu pertidasamaan ya yang menyatakan bahwa untuk semua bilangan real X, Y yang lebih dari sama dengan 0 berlaku X tambah Y per 2 lebih dari sama dengan akar kuadrat dari X kali Y ya. Nah kalau akar kuadratnya dihilangkan, ini jadi X tambah Y per 2 kuadrat lebih dari sama dengan XY. Oke. Nah terlebih lagi kita tahu kapan pertidasamaan ini menjadi sama dengan gitu ya. Kenapa ini penting? Karena yang namanya nilai maksimum itu harus bisa tercapai ya kan. Jadi harus bisa jadi sama dengan. Nah, kita mau pakai AMGM di sini ya, itu harus bisa jadi sama dengan. Karena kalau enggak nanti nggak dapat nilai maksimum. Oke. Nah, di AMGM ini terjadi kesamaan jika dan jika variabelnya sama ya, X sama dengan Y. Oke. Nah, sekarang gini, kita mau AMGM ini sama ini ya. Ini kan perkalian ya, setelah di AMGM jadi penjumlahan. Supaya T-nya benar-benar habis ya, ini harus sama dong ya. Jadi kita ubah oke. Nah supaya nggak berubah nilainya ya, dikali 2/3. Oke. Nah sekarang kita pakai MGM dengan X nya sama dengan 1 min 3T per 2 dan Y nya sama dengan 3T per 2. Nah ini kan T-nya habis, tinggal 1/2 kuadrat 1/4 dikali 2/3 jadinya berapa? 1/6. Oke. Nah kita ambil selesai ya, tapi harus dipastikan bahwa 1/6 ini bisa terjadi ya, bisa tercapai nilainya. Caranya gimana? Ya kita telusuri balik ya, kapan pertidaksamaan ini menjadi sama dengan ya. Di sini terjadi sama dengan kalau 1 min 3T per 2 sama dengan 3T per 2. Dengan kata lain T-nya harus 1/3. Nah, kemudian di sini
terjadi sama dengan kalau C-nya sama dengan T per 2 atau B-nya sama dengan 0 ya. B-nya sama dengan 0, kemudian C-nya berarti didapat 1/6 ya. Dan nanti substitusi ke sini ketemu A-nya 1/6 0 setengah ya. Oke, jadi 1/6 ini bisa dicapai dan jawabannya adalah 1/6. Oke, sekarang kita masuk ke soal kombinatorik ya. Ini yang pertama. Jadi kita diminta mencari banyaknya solusi cacah dari persamaan X tambah Y tambah Z sama dengan 32 ya. Tapi dengan syarat bahwa X kurang dari sama dengan Y kurang dari sama dengan Z ya. Nah, mungkin kalau teman-teman pernah belajar tentang persamaan ini ya, ada hukum de Moivre ya, yang mengatakan bahwa banyaknya solusi cacah adalah 32 tambah 2 kombinasi 2. Jawabannya nggak sesimpel itu, karena de Moivre itu tidak peduli dengan syarat ini ya. Jadi dia juga ngitung yang urutannya ngacak ya. Oke, sekarang kita harus mengubah syarat ini jadi lebih mudah digunakan ya. Misalnya gini, X kurang dari sama dengan Y ya. Artinya apa? Y sama dengan X ditambah sesuatu ya. Sesuatunya positif. Oke. Yang Z juga sama. Ini artinya Z sama dengan Y tambah sesuatu yang positif ya. Nah, kita nyatakan aja semuanya dalam X ya. Jadi X tambah A tambah B. Oke. Sekarang persamaannya berubah jadi apa? X tambah Y tambah Z sama dengan 32. Berarti X tambah A ditambah X tambah A tambah B sama dengan 32 ya. Jadi nanti 3X ditambah 2A ditambah B sama dengan 32. Dengan syarat bahwa XAB adalah bilangan cacah. Oke. Nah, sekarang yang ini lebih enak untuk dikerjakan. Kenapa? Karena nggak ada syarat apapun untuk urutan antara XA dan B ya. Urutannya bebas. Nah, sekarang gimana? Mungkin kita lihat batasan nilai X ya. Ini kan bilangan cacah ya. Berarti X-nya nggak bisa terlalu besar ya. Paling mulai dari 0, 1, 2, 3 sampai 10 ya. Karena kalau X-nya 10 itu 30 ya. Kalau X-nya 11 itu 33, udah lebih besar daripada ini. Oke. Ini bisa kita lihat ya. Kalau X-nya 0 sampai nanti X-nya 10. Oke. Nah, kalau X-nya 0 nanti persamaannya berubah jadi 2A tambah B sama dengan 32 ya. Nah, ada berapa solusi dari persamaan ini ya. A-nya di sini bisa mulai dari 0, 1, 2 sampai 16 ya. Oke. Jadi ini ada 17 solusi. Oke, selanjutnya kalau X1 persamaannya jadi 2A tambah B sama dengan 32 dikurang 3, 29. Oke, nanti A-nya bisa 0, 1, 2 sampai 14 ya. Ini ada 15 solusi ya. Dan seterusnya. Oke. Jadi nanti setelah di total ya, banyaknya solusi itu ada 17 ditambah 15 ditambah 14 ditambah 12 ditambah 11 ditambah 9 ditambah 8 ditambah 6 ditambah 5 tambah 3 tambah 2 Oke. Nah, kalau di total ini hasilnya 102 ya. Jadi jawabannya adalah 102. Oke, ini soal kombinatorik yang kedua. Kita lihat ya. Ada sebuah turnamen yang diikuti oleh 5 tim. Nah, yang namanya turnamen itu artinya setiap pasang tim saling bertanding tepat 1 kali. Oke, di totalnya ada 5 kombinasi 2 yaitu 10 pertandingan. Oke. Nah, dalam setiap pertandingan
masing-masing tim itu punya peluang menang sebesar 1/2, 50%. Oke. Kemudian tidak ada pertandingan yang berakhir seri, oke. Dan pertanyaannya adalah berapa peluangnya bahwa setiap tim menang minimal sekali dan kalah minimal sekali. Oke. Nah, untuk soal ini saya akan menggunakan komplement, ya. Jadi daripada mencari ini yang ditanyakan, kita cari lawannya, ya. Nah, komplemennya apa kira-kira? Ya, berarti ada tim yang selalu menang atau ada tim yang selalu kalah. Oke. Ya, kalau digambarkan mungkin seperti ini ya. Ini 5 timnya. Dia menang lawan 4 tim yang lain, ya. Atau ada tim yang selalu kalah. Oke. Oke. Nah, coba kita perhatikan, ada nggak batasan untuk jumlah orang yang selalu menang atau jumlah orang yang selalu kalah? Ya, paling banyak ada 1, ya. Ini juga maksimum ada 1. Ya. Kenapa? Karena kalau ada suatu tim yang selalu menang, ya, maka tim yang lain pasti pernah kalah, ya kan? Begitu juga kalau ada tim yang selalu kalah, maka setiap tim yang lain pasti pernah menang, ya. Jadi masing-masing ekstrem ini cuma bisa muncul 1 kali. Oke. Nah, kita hitung peluangnya. Oke. Oke, peluang yang ini berapa kira-kira? Kita harus memilih 1 dari 5 tim, ya, untuk dijadikan tim yang selalu menang. Berarti ada 5 kombinasi 1. Kemudian untuk menentukan hasil pertandingan ini ada setengah peluangnya, ini setengah. Berarti 1/2/4. Oke. Oke, berarti peluangnya 5/16. Oke. Nah, yang ini juga sama, peluangnya 5/16, ya. Kemudian kita akan jumlahkan 2 kasus ini, ya. Nah, tapi perlu hati-hati, ada nggak irisannya dari kasus ini sama kasus ini, ya? Ternyata ada, ya. Jadi dimana ada 1 yang selalu menang dan 1 yang selalu kalah, ya. Bisa aja gini, si ini selalu menang, ya, kemudian yang ini selalu kalah. Oke. Nah, kita hitung peluangnya berapa, ya. Untuk milih tim yang selalu menang ada 5 cara. Kemudian untuk milih tim yang selalu kalah ada 4 cara. Kemudian untuk menentukan hasil pertandingan ini ada 4 sama 3, ada 7 pertandingan, berarti 1/2/7. Oke, jadi hasilnya berapa nih? 5/32. Oke. Nah, sekarang jawabannya, karena kita hitung komplement, berarti 1 dikurang peluang ini, ya. 1 dikurang peluangnya ini 5/16, yang itu 5/16, kemudian irisannya 5/32. Oke, jadi ini 5/8, dikurang 5/32, berarti 20 dikurang 5, 15. 15/32, oke, 1 dikurang itu jadi 17/32. Oke, jadi ini jawabannya, ya. Peluangnya adalah 17/32. Oke, terima kasih.